Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Kekalahan tutup pramusim Arsenal di Asia, Mikel Arteta pulang dengan hati riang. Kekalahan dari Tottenham di laga terakhir pramusim Asia mungkin mengecewakan, tetapi bagi Arsenal, ini justru menjadi bahan bakar menyambut musim 2025/2026. Dari 3 laga di Singapura dan Hong Kong, The Gunners mencatat 2 kemenangan dalam kurung versus AC Milan dan Newcastle dan 1 kekalahan dalam kurung versus Tottenham. Gelandang Mikel Merino menilai hasil ini tetap membawa sisi positif. Menang adalah prioritas, tapi di pramusim, kebugaran dan kedekatan dengan penggemar juga penting, ujarnya. Pelatih Mikel Arteta juga menyambut positif penampilan pemain-pemain barunya. Kepa, Zubimendi, Norgard, Mosquera, hingga Gyökeres mendapat menit bermain meski terbatas. Hanya Madueke yang belum tampil karena libur pasca Piala Dunia antar klub. Adaptasi masih berlangsung, tetapi Arteta senang dengan kualitas dan sikap mereka. Saya sangat senang. Kualitas mereka luar biasa, ujarnya. 2 laga uji coba tersisa akan jadi kesempatan menyempurnakan keseimbangan tim sebelum Liga Inggris dimulai. Bagaimana menurut kalian soal performa Arsenal di pramusim ini? Apakah cukup menjanjikan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kesepakatan tercapai. Rekrutan ke-7 Arsenal siap gabung Arteta, bintang sempurna ini sudah pilih The Gunners. Arsenal kembali membuat gebrakan. Klub London Utara ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain yang dianggap sebagai salah satu talenta paling menarik di Eropa. Musim panas ini sangat sibuk bagi Mikel Arteta dan Direktur Olahraga Andrea Berta dengan 6 pemain baru bergabung, Zubimendi, Gyökeres, Madueke, Mosquera, Norgard, dan Kepa. Namun, mereka belum selesai di bursa transfer. Target berikutnya adalah gelandang serang Crystal Palace, Eberechi Eze. Menurut laporan Football Transfers, Eze telah menyetujui persyaratan pribadi dan memberitahu Palace bahwa ia ingin bergabung dengan Arsenal. Disebut-sebut sebagai rekrutan sempurna oleh Paul Merson, Eze akan diboyong dengan uang muka 30 juta, disusul pembayaran cicilan hingga 68 juta sesuai klausul rilis. Palace disebut tak keberatan asalkan sudah menemukan pengganti yang sepadan. Bagaimana menurut kamu? Apakah Eze akan jadi tambahan ideal untuk lini serang Arsenal musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Debut Victor Gyökeres tuai sorotan, Kai Havertz kembali jadi sasaran kritik. Debut Victor Gyökeres bersama Arsenal langsung menyedot perhatian saat tampil melawan rival bebuyutan Tottenham Hotspur dalam laga pramusim Kamis 31 Juli 2025. Meski hanya bermain 13 menit, striker asal Swedia itu mendapat sambutan hangat dari para penggemar The Gunners yang penasaran dengan kualitas rekrutan senilai 64 juta ini. Gyökeres yang baru didatangkan dari Sporting Lisbon langsung disebut-sebut sebagai harapan baru lini depan Arsenal. Meski kontribusinya di laga tersebut belum terlihat nyata, banyak yang memuji pergerakan cerdasnya di lapangan. Tidak banyak pegang bola, tapi pergerakannya menjanjikan, tulis seorang fan. Jangan nilai Gyökeres dari debut 13 menit, tambah lainnya. Sementara itu, Kai Havertz justru kembali menuai kritik. Bermain sebagai starter, performa gelandang serang ini dianggap tak sebanding dengan gajinya yang selangit. Beberapa fan menyuarakan kekecewaan mereka secara terbuka di media sosial. Menurut kamu, apakah Gyökeres bisa jadi solusi lini depan Arsenal musim ini? Dan bagaimana dengan Havertz, apakah dia masih layak jadi starter? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Arteta puas dengan perkembangan Arsenal di Tur Asia, kekalahan bukan masalah. Mikel Arteta tetap membawa pulang optimisme dari tur pramusim Arsenal di Asia, meski harus mengakhiri dengan kekalahan tipis 0-1 dari Tottenham di Hong Kong dalam kurung 31 Juli 2025. Menurutnya banyak hal positif bisa dipetik, terutama soal perkembangan tim dan adaptasi pemain baru. Banyak hal positif dari tur ini meski hasil tak selalu ideal, ujarnya. Arsenal mencatat 2 kemenangan atas AC Milan dan Newcastle sebelum kalah dari rival sekota Tottenham lewat gol tunggal papesar. Arteta memuji penampilan Victor Gyökeres dan Christian Mosquera yang langsung tampil menjanjikan di debut mereka. Kualitas dan sikap pemain baru sungguh luar biasa, tambahnya. Tur Asia menjadi momen penting membangun chemistry tim, sekaligus mempererat hubungan dengan fans global. Atmosfer di Asia luar biasa, ucap Arteta. Kekalahan dari Spurs menjadi pelajaran berharga. Kini fokus Arsenal tertuju kedua laga terakhir pramusim kontra Villarreal dan Athletic Bilbao di Emirates. Menurutmu sudah seberapa siap Arsenal menghadapi musim baru?
Apakah chemistry dan kedalaman skuad cukup kuat untuk bersaing di semua kompetisi? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester United tampil bugar, tajam, dan kompak saat bungkam Bournemouth 4-1. Manchester United menunjukkan performa meyakinkan saat mengalahkan Bournemouth 4-1 dalam laga uji coba pramusim Premier League Summer Series 2025 di Soldier Field, Kamis (31/7) malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini tak hanya mencerminkan dominasi skor, tapi juga peningkatan signifikan dalam kebugaran, taktik, dan kekompakan tim. Pelatih Ruben Amorim sukses membawa tim tampil lebih agresif dan terorganisasi. Jurnalis Samuel Luchhurst mencatat MU tampak jauh lebih siap dibandingkan pramusim sebelumnya, terutama dalam hal stamina dan kedalaman skuad. Meski Matthijs de Ligt sempat mencetak gol bunuh diri, performa tim tetap dipuji. Bruno Fernandes menjadi simbol etos kerja setan merah, bahkan mendapat tepuk tangan saat ditarik keluar menit ke-69. Amorim melakukan 6 perubahan dari laga sebelumnya, namun kualitas permainan tetap solid. Kemenangan ini menjadi sinyal positif bahwa proyek baru Amorim mulai membuahkan hasil. Rasmus Højlund juga tampil emosional dan penuh determinasi di tengah rumor kedatangan Benjamin Sesko. Menurutmu, apakah MU siap bersaing lebih serius musim ini? Dan jika Sesko datang, apakah Højlund masih akan jadi pilihan utama? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Lini serang Chelsea menumpuk, terlalu banyak pemain, terlalu sedikit posisi. Chelsea tengah menghadapi dilema menarik, kedalaman lini serang yang sangat kaya, tapi hanya ada sedikit ruang di lapangan. Sejak era Todd Boehly, klub gencar merekrut pemain muda berbakat dengan kontrak jangka panjang. Kini pelatih baru Enzo Maresca harus mengelola skuad yang padat, khususnya di sektor depan. Nama-nama seperti Nicolas Jackson, Nkunku, Pedro Neto, hingga Mikhailo Mudryk memadati lini depan. Sementara talenta muda seperti Marc Guiu Estevao, Kendry Paz, dan Jamie Gitton siap bergabung pada musim 2025. Beberapa pemain lain seperti Broja, Sterling, dan Fofana kemungkinan besar akan dilepas demi menyederhanakan skuad. Maresca punya keuntungan dengan pemain serba bisa seperti Nkunku dan Palmer yang mampu bermain di beberapa posisi. Tapi tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara rotasi, konsistensi, dan pengembangan pemain muda. Menurut kamu, apakah Chelsea terlalu berlebihan dalam membangun skuad? Siapa pemain yang seharusnya dipertahankan atau dilepas? Bagikan opinimu di kolom komentar. Erling Haaland yakin Manchester City akan menang dalam kasus hukum Premier League. Erling Haaland menunjukkan keyakinannya bahwa Manchester City akan keluar sebagai pemenang dalam kasus hukum panjang yang melibatkan dugaan 115 pelanggaran keuangan oleh Premier League. Keyakinan ini ia ungkapkan usai berbicara langsung dengan manajemen sebelum menandatangani kontrak baru berdurasi 10 tahun. Saya percaya klub tahu apa yang mereka lakukan. Mereka akan menyelesaikannya, ujar Haaland kepada Time Magazine. Ia menambahkan bahwa meski tidak terlibat langsung, ia mendapat jaminan penuh dari pihak klub. Premier League menuduh City menyembunyikan data keuangan penting selama 9 musim, termasuk soal gaji pemain dan mantan manajer Roberto Mancini. Namun City membantah semua tuduhan. Proses hukum yang dimulai Februari 2023 ini berlarut-larut dan belum menunjukkan titik terang. Di tengah kasus hukum, City tetap agresif di pasar transfer dan proyek pembangunan stadion. Haaland pun mendapat kontrak baru dengan gaji lebih dari 400.000 per pekan. Menurut kamu, apakah keyakinan Haaland mencerminkan kekuatan City atau justru terlalu optimis? Apakah Premier League harus lebih transparan soal proses ini? Yuk, tulis komentarmu. Reaksi bangga Sandy Walsh usai jaga Mo Salah di Yokohama versus Liverpool. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, bangga bisa membela klubnya, Yokohama F. Marinos melawan Liverpool dalam laga persahabatan di Stadion Nissan, Yokohama, Rabu (30/7). Sandy mengunggah ulang sebuah instastory di akun Instagram Kamis (31/7). Pemain 30 tahun itu menyampaikan rasa bangganya menghadapi bintang Liverpool, Mohamed Salah. Lihat ibu, saya melawan pemain favoritmu, tulis Sandy di Instagram. Pertandingan itu berakhir 3-1 untuk kemenangan Liverpool. Sandy Walsh tampil sebagai pengganti di akhir pertandingan. Selain menghadapi pemain favorit, momen berkesan juga dirasakan Sandy ketika bertukar jersey dengan Alexis Mac Allister. Sebelum mereka bertemu di lorong stadion, awalnya Mac Allister bertanya pada bintang Liverpool lainnya, Wataru Endo. Mac Allister mencari nomor punggung 15 yang dimiliki Sandy. Pertemuan bintang timnas Argentina dengan back squad Garuda itu pun terjadi.
McAllister mengambil jersey milik Sandi dan begitupun sebaliknya. Tak lupa McAllister membubuhkan tanda tangan di jersey yang baru diserahkannya. Keduanya juga membicarakan momen pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina pada 2023 lalu. Sandi bertanya kesan selama lawatan ke Jakarta. Apakah Indonesia menyenangkan? Tanya Sandi. Tentu saja. Di sana sangat menyenangkan, jawab McAllister.